Baik, selamat siang semuanya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai literatur dan perencanaan riset kimia. Di dalam pertemuan yang kelima ini kita akan membahas mengenai hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis penelitian dan bagaimana kita bisa memformulasikan suatu hipotesis? Di sini kita akan membahasnya ya melalui beberapa contoh pendekatan dan juga pengertian daripada hipotesis itu sendiri ya. Hipotesis penelitian merupakan suatu hal yang perlu dirumuskan ya atau perlu disusun dalam kegiatannya dalam kaitannya dengan suatu penelitian, karena hipotesis itu akan memberikan arahan ya bagaimana penelitian itu bisa kita lakukan sesuai dengan tujuan daripada penelitian tersebut ya. Jadi hipotesis secara definisi merupakan suatu dugaan yang perlu diuji kebenarannya ya. Dugaan itu atau asumsi ya kalau bahasa ini bisa diterima, bisa juga ditolak. Hipotesis berasal dari kata hipo dan tesa. Ya. Hipo itu artinya di bawah, tesa artinya kebenaran. Ya. Jadi hipotesis kebenaran yang belum muncul ke permukaan karena itu baru bersifat dugaan, ya kan? Masih di bawah. Itu berarti kan hipo itu baru anggapan tentang suatu kebenaran daripada suatu penelitian atau apa namanya fakta eksperimen yang nanti perlu diuji kebenarannya ya, apakah dugaan itu bisa diterima atau ditolak ya. Itulah pengertian daripada hipotesis ya. Jadi, sekali lagi hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Nah, pengertian hipotesis secara umum itu merupakan perkiraan teoretik terhadap penyelesaian masalah penelitian. Jadi ketika kita menyusun suatu rumusan masalah, tentunya kita nanti ada pertanyaan ya dalam perumusan masalah itu, apakah masalah itu bisa diselesaikan sesuai dengan tujuan daripada penelitiannya. Ya, jadi contohnya misalnya, apakah ekstrak tanaman pandan wangi memiliki senyawa aktif yang bersifat sebagai anti kanker misalnya, ya. Apakah senyawa aktif yang terdapat di dalam tanaman pandan wangi berpotensi sebagai anti kanker? Bagaimana karakteristik dan sifat daripada senyawa aktif yang terdapat di dalam ekstrak tersebut misalnya ya. Nah, itu kan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab ya. Apakah benar bahwa ekstrak tanaman es itu mengandung senyawa aktif yang berpotensi sebagai anti kanker? Jadi perkiraannya senyawa yang memiliki kandungan senyawa aktif fenolik misalnya atau flavonoid itu memiliki potensi sebagai senyawa anti kanker. Nah, kenapa itu bisa dikatakan demikian? Ya, karena beberapa peneliti dari referensi yang diperoleh, misalnya Anda baca dari jurnal-jurnal, ya ternyata senyawa-senyawa yang bersifat anti kanker itu didominasi oleh senyawa fenolik dan flavonoid. Maka jika ekstrak tanaman pandan wangi itu mengandung senyawa fenolik, ada kemungkinan dia
memiliki sifat sebagai anti kanker. Nah, itu kan baru perkiraan. Kenapa? Karena belum tentu benar. Jangan-jangan di dalam ekstrak tanaman pandan wangi itu tidak ada senyawa fenoliknya. Atau jangan-jangan kalaupun ada senyawa fenoliknya, dia tidak bersifat sebagai anti kanker. Maka perlu dibuktikan secara eksperimental. Jadi itu baru sebatas perkiraan, ya, berdasarkan teori-teori yang sudah kita peroleh atau yang sudah kita dapatkan dari studi literatur. Ya, untuk itu maka hipotesis ini menjadi apa namanya ya, menjadi apa namanya, motivasi untuk kita membuktikan apakah penelitian itu benar atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, pengertian hipotesis adalah menunjukkan deskripsi teoritik tingkah laku, gejala, atau kejadian yang telah terjadi dalam kasus lain terkait dengan masalah yang akan diteliti. Ya, ya, seperti tadi saya contohkan ya. Dalam beberapa penelitian sebelumnya ditunjukkan beberapa fenomena atau kejadian yang menunjukkan bahwa senyawa-senyawa aktif golongan fenolik itu memiliki potensi sebagai anti kanker ya dari beberapa referensi yang diperoleh misalnya. Maka ada kemungkinan senyawa yang sama jika terdapat di dalam ekstrak tanaman walaupun pada yang tanamannya berbeda ya, artinya berarti terjadi dalam kasus yang berbeda. Itu memiliki pola yang hampir sama atau memiliki apa ya namanya semacam korelasi ya, kemotaksonomi ya suatu senyawa-senyawa kimia dalam tanaman H ini punya potensi sebagai anti kanker. Nah, bagaimana kalau kita temukan di dalam tanaman B? Apakah tanaman A dan tanaman B itu memiliki keterkaitan? Misalnya dia dalam satu family ya atau satu genus ya. Kemungkinan kalau di tanaman A itu ada senyawa aktif tersebut, maka di tanaman B juga akan ditemukan atau dia memiliki kemiripan struktur dengan senyawa yang ada di dalam tanaman A. Nah, itu contoh-contoh deskripsi teoritik. Jadi kalau kita kaji dari beberapa teori-teori yang ada, maka kita bisa menuntun kita untuk menemukan suatu jawaban sementara ya. Jawaban sementara itu yang nanti akan menuntun kita untuk membuktikannya dalam desain penelitian yang kita buat ya, sehingga nanti jawaban itu bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak ya. Nah, jawaban sementara itu disebut sebagai hipotesis ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga hipotesis itu merupakan dugaan terhadap hubungan antar dua variabel atau lebih ya. Misalnya kalau kita melakukan dugaan ya, dalam kaitannya dengan tadi misalnya aktivitas anti kanker dari senyawa fenolik yang terdapat di dalam ekstrak tanaman A atau tanaman pandan wangi misalnya contohnya ya, maka kita bisa menduga bahwa ada korelasi yang kuat antara aktivitas anti kanker dengan kandungan senyawa fenolik. Jadi ketika kandungan senyawa fenoliknya tinggi, kadar senyawa fenoliknya tinggi, maka aktivitas anti kankernya tinggi. Nah, betul nggak demikian? Ada hubungan yang bersifat linier antara kandungan senyawa fenolik dengan aktivitas anti kanker. Nah, dugaan ini perlu dibuktikan. Benar nggak kalau memang senyawa fenoliknya tinggi itu aktivitasnya tinggi juga? Apa jangan-jangan sebaliknya, kalau aktivitasnya terlalu tinggi malah sifat anti kankernya, aktivitas anti kankernya turun misalnya, ya. Jadi dugaan itu bisa diterima, bisa juga ditolak, ya, tergantung nanti hasil eksperimennya. Jadi hipotesis itu merupakan dugaan sementara dari deskripsi teoritik ya atau perkiraan teoritik yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti ya, atau bisa juga dugaan terhadap hubungan antar dua variabel ya. Jika A maka B, jika
jika kadar senyawa fenolik tinggi, maka aktivitasnya tinggi. Jika kadarnya kecil, kadarnya rendah, maka aktivitasnya rendah. Nah, itu betul nggak hubungan itu bersifat linear? Maka perlu kita buktikan dengan adanya penelitian itu. Ya. Jadi bisa hubungan yang bersifat kausatif, ya. Kausatif itu adalah sebab akibat. Bisa juga hubungan yang sifatnya korelatif, ya, hubungan, ya, studi yang berkaitan dengan parameter atau variabel-variabel yang ada di dalam penelitian. Kemudian hipotesis juga merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenaran. Ya, namanya juga dugaan, kan belum tentu benar. Dugaan itu bisa benar, bisa salah. Maka untuk memastikannya, kebenarannya itu perlu diuji. Ya, apakah dugaan saya ini benar sesuai dengan teori-teori yang sudah ada? Apa jangan-jangan kita menemukan suatu fenomena baru? Ya, nah itu perlu dibuktikan melalui suatu eksperimen. Oke, bagaimana posisi hipotesis di dalam proses penelitian? Ya, jadi kedudukan hipotesis itu ada di antara rumusan masalah dengan rancangan eksperimen. Jadi pertama, ketika kita ingin menentukan suatu topik penelitian, ya, maka kita perlu mencari sumber referensi atau membaca berbagai literatur atau berdiskusi dan lain sebagainya, ya, melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita dalam kaitannya dengan merumuskan suatu permasalahan. Permasalahan akan muncul dari scientific world, dari dunia saintifik yang isinya adalah informasi-informasi yang terkait dengan topik penelitian kita. Jadi ketika kita ingin merancang satu penelitian, misalnya selama ini kanker merupakan penyakit yang membahayakan, tapi sampai saat ini dunia pengobatan, dunia kedokteran masih belum menemukan obat yang efektif untuk pengobatan kanker. Maka kita perlu mencari alternatif senyawa yang potensial sebagai anti kanker melalui pengembangan misalnya senyawa-senyawa yang ada di alam, di tanaman asli Indonesia misalnya, ya. Indonesia kan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hayati, ya, yang belum banyak dieksplorasi atau belum banyak diteliti. Nah, sehingga di sini bisa kita jadikan sebagai salah satu subjek penelitian atau salah satu objek penelitian adalah bagaimanakah potensi tanaman aktif yang ada, tanaman asli Indonesia yang ada di negara kita ini sebagai penghasil senyawa-senyawa aktif yang berfungsi sebagai bahan obat misalnya, ya. Ya, itu contohnya, ya, misalnya. Maka kita perlu mencari sejauh ini penelitian-penelitian tentang tanaman asli Indonesia itu sudah sampai mana yang berkaitan dengan anti cancer. Nah, kalau terlalu banyak, maka kita bisa spesifikkan. Tanaman itu kan bisa ribuan, bisa jutaan. Ada spesiesnya, ada genusnya, ya. Nah, mungkin untuk tanaman yang sejenis, apakah sudah diteliti atau belum? Oh, jangan-jangan sudah ada penelitian orang lain, tapi dia beda spesies atau beda genusnya. Nah, bagaimana kalau kita teliti di bagian ini, ya? Maka muncullah suatu permasalahan. Nah, dari permasalahan itu nanti akan dideduksi, ya, dari permasalahan itu kita pilih mana yang kira-kira tepat atau layak untuk diteliti. Kan dari sekian banyak tanaman aktif di Indonesia, mungkin tidak semua tanaman itu sudah diteliti. Mungkin ada beberapa yang belum diteliti. Nah, itulah yang menjadi objek kajian kita. Nah, terkait dengan pemilihan sampel tadi, maka akan muncul suatu hipotesis, ya. Apakah benar tanaman ini punya potensi sebagai anti kanker? Nah, pertanyaan itu tentunya kan perlu dijawab. Tanaman A memiliki senyawa aktif yang berpotensi sebagai anti kanker. Tanaman A tidak memiliki potensi. Jadi bisa jawabannya iya, bisa juga jawabannya tidak. Hipotesis itu kan asumsi jawaban sementara tentang suatu objek penelitian, ya. Nah, untuk
bisa menemukan jawabannya, maka hipotesis itu perlu dibuktikan secara eksperimental. Perlu dibuktikan kebenarannya secara eksperimen. Disitulah perlunya kita merancang suatu rancangan eksperimen, ya, atau pengujian terhadap kebenaran daripada hipotesis tersebut. Jadi hipotesis itu yang nanti akan mengarahkan kita untuk membuat suatu rancangan eksperimen. Dia berada di antara identifikasi masalah dan perancangan eksperimen, ya. Jadi sebelum kita merancang eksperimen, kita harus punya hipotesis dulu, apakah permasalahan ini bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak, ya. Disitulah maka hipotesis nanti akan menuntun kita untuk melakukan suatu proses penelitian, ya. Setelah kita punya rancangan eksperimen, baru kita eksekusi, kan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, ikuti langkah-langkah yang ada di dalam rancangan eksperimen itu, sehingga kita akan menghasilkan suatu data penelitian yang nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan. Oh, ternyata benar senyawa ini memiliki aktivitas sebagai anti kanker. Oh, ternyata tidak benar, atau ternyata senyawa ini tidak memiliki aktivitas sebagai anti kanker. Nah, kesimpulan itu bisa kita terima setelah kita lakukan eksperimen, setelah kita lakukan pengujian. Jadi, sebisa mungkin apa yang kita peroleh dalam kegiatan penelitian itu harus sejalan dengan apa yang kita rumuskan di dalam hipotesisnya. Ya, jadi tidak akan menyimpang jauh dari apa yang kita rumuskan, gitu kan. Nah, hipotesis merupakan suatu jawaban sementara. Ya. Yang namanya sementara kan berarti bisa terhapus, bisa hilang, bisa diterima, bisa tidak. Ya. Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Jadi jawaban ini perlu dibuktikan, diuji, ya, apakah benar yang saya katakan ini tadi, senyawa A ini memiliki aktivitas sebagai anti kanker. Kan klaim seperti itu tidak bisa diterima tanpa adanya pembuktian eksperimen. Ya, untuk itu maka hipotesis ini perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian secara empiris. Ya. Kemudian hipotesis juga menyatakan hubungan apa yang perlu dicari dan apa yang akan dipelajari, apa yang ingin dipelajari. Ya, hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Jadi hipotesis ini merupakan suatu bagian dari apa namanya pekerjaan kita dalam satu penelitian. Ya, jadi merupakan komponen yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, ya, karena keberadaannya itu menjadi hal yang mungkin akan apa namanya ya, menuntun kita terhadap pencapaian tujuan penelitian. Oke, bagaimana kemudian langkah-langkah kita dalam menyusun hipotesis? Ya. Untuk mendapatkan hipotesis yang sesuai, ya, kita tidak bisa hanya melamun, berasumsi tanpa adanya data atau teori-teori yang berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari, apa yang akan kita teliti. Makanya untuk mendapatkan suatu rumusan hipotesis yang tepat, kita juga perlu membaca dan menelaah, ya, mereview teori-teori dan konsep-konsep yang membahas tentang variabel-variabel penelitian dan hubungannya dengan proses berpikir deduktif. Ya. Jadi proses berpikir deduktif itu proses berpikir yang mengarah ke dalam satu target. Dari suatu hal yang umum nanti akan dideduksi itu arti disederhanakan, ya, ditajamkan. Dari sekian banyak permasalahan itu nanti kita, dari sekian banyak data itu kita persempit, ya, arahan kita ini mau kemana, variabel-variabel penelitian kita ini apa yang ada hubungannya dengan penelitian kita, ya. Nah, ya kan variabel-variabel yang bisa kita gunakan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis itu bisa macam-macam sesuai dengan rumusan masalahnya. Jadi masalah itu kan bisa melebar, bisa meluas, tapi dari sekian banyak itu
kita perlu batasi, ya. Sebetulnya kita mau concern ke arah mana dari sekian banyak variabel-variabel yang akan diteliti, dari sekian banyak variabel-variabel yang ada di alam ini yang berpotensi terhadap apa namanya, pembuktian secara eksperimental untuk mendukung terhadap hipotesis kita. Jadi mana yang akan kita teliti? Tidak mungkin semua itu kita masukkan ke dalam variabel penelitian kita. Karena ya variabel-variabel penelitian itu bisa sangat banyak dan sangat beragam. Jadi kita harus mengkondisikan, membatasi aspek mana yang kira-kira akan kita teliti. Ya. Nah, dari sana nanti kita akan muncul, ya, dari sekian banyak variabel itu nanti akan muncul hubungan yang mungkin tadi bersifat kausatif atau bersifat korelatif antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sehingga nanti kita bisa merumuskan satu hipotesis itu ketika kita sudah menemukan variabel-variabel yang akan dijadikan sebagai objek penelitian kita. Ya, untuk bisa menemukan hubungan antar variabel tadi, tidak mungkin kita dapatkan tanpa kita membaca atau mereview temuan-temuan penelitian terdahulu. Jadi pola-pola penelitian orang lain itu seperti apa? Ya, cara mereka melakukan penelitian itu bagaimana? Cara mereka membuktikan hipotesisnya seperti apa? Nah, pola-pola yang seperti itu yang nanti akan relevan dengan masalah penelitian tadi. Jadi di sini kita perlu berpikir secara induktif. Kalau tadi kita kan sudah merumuskan berbagai dari sekian banyak permasalahan, kita pilih persempit satu permasalahan yang sesuai dengan topik yang mau kita kerjakan. Itu pemikirannya deduktif. Nah, setelah kita mendapatkan satu topik penelitian, maka kita harus berpikir secara induktif, melebar lagi. Dari topik ini kira-kira apa sih kaitannya dengan penelitian-penelitian yang sudah ada? Dari penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti apa? Ya, di situ kita harus membuka wawasan kita seluas-luasnya tentang topik yang kita pilih. Gitu ya. Jadi berpikir induktif dan berpikir deduktif itu kedua-duanya sama pentingnya. Bagaimana kita menyederhanakan masalah, bagaimana kita memformulasikan hipotesis, itu kedua-duanya membutuhkan pemikirannya, sifatnya deduktif maupun induktif. Ya, ya tugas Anda sebagai mahasiswa adalah belajar dan belajar menemukan pola-pola berpikir itu ya dari penelitian-penelitian orang lain yang ada di dalam suatu apa karya ilmiah, misalnya dalam jurnal, dalam buku, dalam uh, apapun sumber referensi yang mungkin Anda bisa baca. Ya. Jadi sekali lagi langkah menyusun hipotesis banyak baca, banyak pelajari penelitian-penelitian yang relevan dengan apa yang kita akan kerjakan. Ya. Oke, kemudian berikutnya hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan apa namanya perancangan suatu hipotesis, ya. Pertama adalah pilihlah teori yang sesuai dengan ruang lingkup permasalahan kita. Tadi kita membicarakan tentang senyawa aktif anti kanker, misalnya contohnya. Maka apa sih teori yang berkaitan dengan kanker misalnya? Ya. Kanker itu apa? Bagaimana metode pengobatan yang selama ini dijalankan? Apa kekurangannya? Apa kelebihannya? Lalu bagaimana kita bisa memastikan kandidat obat yang potensial sebagai anti kanker, metode pengujian apa yang bisa kita gunakan untuk membuktikan hipotesis yang kita buat, misalnya senyawa ini memiliki aktivitas sebagai anti kanker. Nah, pembuktiannya itu bagaimana? Metode apa yang kira-kira bisa kita gunakan? Itu semua ada hubungannya dengan teori-teori yang relevan dengan ruang lingkup permasalahan kita. Ya, jadi kita harus cari sebanyak-banyaknya sumber referensi yang kaitan dengan teori-teori yang sudah ada tersebut. Ya. Kenapa? Karena landasan teori ini menjadi satu asumsi
asumsi dasar bagi peneliti yang sangat berguna pada saat menentukan suatu hipotesis penelitian. Jadi, kalau kita belajar dari beberapa penelitian-penelitian orang lain, maka kita akan menemukan pola yang nanti akan dijadikan sebagai dasar dalam mengemukakan hipotesis. Ya, tanpa adanya landasan teoritis agak sulit bagi kita untuk bisa merumuskan suatu hipotesis. Ya. Nah, untuk itu maka peneliti harus selalu berpikir terbuka, bersifat terbuka terhadap fakta. Ini berpikir induktif ya. Jadi membuka semua informasi, wawasan seluas-luasnya ya. Setelah kita merumuskan satu masalah gitu ya, apa yang akan kita teliti, maka kita harus berpikiran bersikap terbuka terhadap fakta dan kesimpulan-kesimpulan terdahulu, baik yang memperkuat maupun yang bertentangan dengan prediksinya. Jadi semua informasi-informasi yang diperoleh melalui studi literatur itu bisa memperkuat asumsi kita, bisa juga bertentangan dengan asumsi kita. Ya, itu semua nanti tergantung kita mau memilah dan memilih mana informasi yang akan kita terima, mana informasi yang akan kita tolak, mana informasi yang memperkuat terhadap hipotesis kita, mana yang bertolak belakang dengan hipotesis kita. Nah, kalaupun dia bertolak belakang, kenapa kok bisa bertolak belakang? Disitulah dibutuhkan pola berpikir kritis, ya, kemampuan untuk mengidentifikasi suatu informasi, kebenaran dari suatu informasi itu apakah benar, bisa kita terima informasi tersebut atau tidak. Ya, makanya kemarin saya sudah memberikan arahan ya, berlatih cara berpikir kritis karena itu menjadi modal dasar dalam menentukan suatu topik penelitian ya, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang Anda lakukan ya. Jadi untuk merumuskan hipotesis yang baik, maka Anda harus berpikiran terbuka terhadap semua informasi yang ada, tapi Anda juga harus bersifat kritis. Informasi diperlukan dalam setiap analisis. Ya, ketika kita mau melakukan analisis apapun ya, sampel kita, ya, termasuk juga analisis teoretik dalam rangka perumusan dan formulasi hipotesis. Yang dimaksud dengan analisis teoretik ini ya, kita mampu menganalisis semua informasi-informasi yang dibutuhkan tadi, yang terkait dengan penelitian kita, yang relevan dengan penelitian kita, mana yang bisa kita terima, mana yang sesuai dengan hipotesis kita dan seterusnya. Ya, nah itu semua tentunya menjadi bagian penting ya dalam perumusan atau formulasi hipotesis. Jadi sekali lagi ada keterkaitan yang sangat erat antara pustaka pendukung teori-teori yang ada di dalam penelitian yang sudah Anda pelajari, informasi-informasi yang Anda peroleh dari penelitian-penelitian orang lain, itu semua berkaitan dengan apa yang akan kita rumuskan ya dalam formulasi hipotesis. Dalam ketiadaan informasi, maka kita tidak mungkin bisa memformulasikan hipotesis. Jadi hipotesis bisa muncul dalam pikiran kita kalau kita berpikiran terbuka terhadap semua informasi yang dibutuhkan. Dan kalau kita punya motivasi tinggi untuk mencari pola-pola kecenderungan hubungan antar variabel yang ada kaitannya dengan penelitian kita. Jadi disitulah letaknya studi literatur sebagai penopang dalam perumusan hipotesis. Jadi sekali lagi, dalam ketiadaan informasi tidak mungkin kita bisa memformulasikan hipotesis. Itu poin yang perlu Anda camkan ya. Jadi tidak mungkin kita bisa mendapatkan hipotesis kalau kita tidak banyak baca. Oke, kemudian di sini ada ciri-ciri hipotesis yang baik. Ya. Hipotesis yang baik itu harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, declare ya, menyatakan sesuatu hubungan ataupun pola yang ada dalam satu kegiatan penelitian. Apakah senyawa ini, apakah ini bersifat begini, apakah dia berpengaruh, apakah bagaimana pengaruh terhadap senyawa ini berpengaruh atau tidak, gitu kan. Itu pernyataan yang sifatnya deklaratif, ya, bukan kalimat pertanyaan.
Jadi hipotesis itu justru jawaban, bukan pertanyaan. Jadi jawaban dari suatu pertanyaan. Apakah senyawa ini bersifat aktif sebagai anti kanker? Senyawa A bersifat aktif sebagai anti kanker. Nah, itu kan berarti deklaratif. Tapi perlu dibuktikan, benar nggak kalau senyawa ini bersifat anti kanker. Nah, maka kita harus melakukan suatu rancangan eksperimen untuk membuktikan pernyataan tersebut. Jadi hipotesis yang baik itu harus berisi pernyataan deklaratif ya mengenai hubungan antar paling sedikit dua variabel penelitian. Jadi Anda harus mencari hubungan antar variabel yang ada di dalam penelitian itu untuk membuktikan untuk merumuskan suatu hipotesis ya. Yang ketiga, hipotesis itu harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Jadi kita nggak bisa berasumsi yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, misalnya hipotesis kita manusia bisa melakukan perjalanan ke matahari. Faktanya seperti apa? Eh, Mungkin nggak ada kendaraan yang bisa membawa kita ke matahari yang suhunya sangat tinggi. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fakta. Maka perjalanan ke matahari itu adalah suatu hipotesis yang tidak sesuai, ya tidak bisa diterima. Ya, even walaupun kita melakukan perjalanannya di malam hari, ya seperti yang saya bilang dalam anekdot Kim Jong Un yang menyatakan katanya bisa mengambil energi dari matahari itu kalau kita bisa pergi di malam hari, di mana matahari itu tidak panas kalau malam. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fakta. Ya memang faktanya malam hari tidak ada matahari. Tapi bukan berarti matahari itu hilang. Ya, matahari ada di belahan bumi yang lain yang ternyata di situ faktanya ya sinar matahari. Matahari itu tetap bersinar walaupun di malam hari, cuman di beda belahan dunia yang lain. Gitu ya kan. Jadi tidak bisa kita terima fakta tersebut kalau itu tidak sesuai dengan faktanya. Ya. Kemudian hipotesis harus dapat diuji. Secanggih apapun hipotesis itu harus bisa diuji secara eksperimental. Ya, hipotesis dapat diuji secara spesifik, menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian itu diukur dan bagaimana prediksi hubungan atau pengaruh antar variabel. Nah, ini yang menarik ya. Sekarang ada beberapa orang yang berhipotesis alam semesta ini tercipta melalui satu teori ya, teori Big Bang. Hipotesisnya itu kan ada suatu ledakan besar, kemudian nanti memunculkan planet-planet. Nah, hipotesis ini bisa diterima atau tidak? Nah, bagaimana variabel-variabel yang bisa diukur? Ternyata galaksi itu tidak diam, tapi dia bergerak, gitu kan, menjauhi satu sama lain, dan dia apa namanya mengalami suatu proses relaksasi atau pengembangan. Nah, itu ada penelitiannya, jarak antara bumi dengan ini mungkin uh, antar galaksi itu bergeser atau bagaimana ya. Matahari katanya yang tadinya diam padahal itu dia bergerak. Nah, itu kan menunjukkan adanya keterkaitan variabel-variabel yang memunculkan teori Big Bang itu, apakah hipotesis itu bisa diterima atau tidak ya. Kemudian contoh yang lain adalah seperti yang sekarang ya, partikel uh, God partikel ya, atau partikel yang memiliki kekuatan dasar penyusun alam semesta ya. Katanya dulu itu pada saat ledakan besar itu ada ledakan dari partikel-partikel yang lebih sederhana dari partikel yang ada sekarang. Itu yang disebut sebagai quark ya, yang memberikan efek bisa melewati berbagai dimensi atau lintas dimensi. Cuma sampai saat ini belum ada eksperimen yang bisa mengukur tentang keberadaan partikel tersebut. Jadi partikel kalau dulu kan
atom dianggap partikel yang paling kecil. Ternyata di dalam atom itu ada proton, neutron, dan elektron. Dan itu sudah dibuktikan fenomena-fenomenanya ya, keberadaan atom, keberadaan proton, neutron, dan elektron itu melalui reaksi inti. Ternyata neutron dan proton itu bisa mengalami perubahan ya susunannya ya dalam suatu reaksi inti. Nah itu sudah terjadi kan, sehingga bisa dibuktikan keberadaan daripada teori proton dan neutron. Nah, sekarang ada teori baru lagi, katanya di dalam neutron itu ada partikel-partikel yang menyusun neutron, yang disebut sebagai partikel subneutron atau partikel yang lebih kecil lagi daripada neutron itu. Nah kalau itu bisa dipecahkan, itu energi yang dihasilkan akan jauh lebih dahsyat daripada energi bom atom. Dan itu yang terjadi pada saat alam semesta itu terjadi atau alam semesta itu lahir. Ya, cuman sampai saat ini partikel subneutron itu atau partikel quark itu belum bisa dibuktikan ya apa namanya secara eksperimental ya keberadaannya maupun juga perilaku-perilaku yang sifat-sifat yang dihasilkan dari adanya partikel tersebut. Dan ini yang menarik ya. Jadi para ahli fisikawan ya sampai sekarang itu masih terus berpikir bagaimana dia bisa menciptakan perjalanan antar waktu yang katanya itu bisa dilakukan kalau kita menemukan suatu energi yang lebih besar daripada energi atom tadi ya sebagai bahan bakarnya ya sehingga perjalanan lintas waktu itu bisa dilakukan ya. Nah, tapi itu masih menjadi angan-angan ya sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Jadi sekali lagi hipotesis itu harus bisa diuji ya. Mungkin nggak perjalanan antar waktu itu dilakukan, mungkin nggak perjalanan antar planet itu dilakukan. Nah, berarti kita harus menciptakan suatu teknologi yang memungkinkan benda itu bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, energi apa yang bisa dihasilkan dari suatu alat yang bisa menghasilkan tenaga sebesar itu? Gitu ya. Ini yang sampai sekarang orang masih berpikir keras untuk bisa mendapatkan sumber energi tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, hipotesis itu harus sederhana, spesifik, dan terbatas. Ya. Jadi artinya di sini hipotesis itu tidak boleh terlalu jelimet, ya, tidak boleh terlalu rumit, karena harus dibuktikan secara eksperimental, ya, sehingga nanti tidak salah dalam pengambilan keputusan, tidak ada terjadi kesalahpahaman dalam pengertian. Jadi hipotesis itu tidak boleh ambigu, tidak boleh suatu hal yang samar-samar. Jadi harus bisa dibuktikan, harus bisa diuji, ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, itulah beberapa ciri daripada hipotesis yang baik. Ya. Jadi dia harus menggambarkan hubungan antar paling sedikit dua variabel sesuai dengan fakta dan harus dapat diuji. Itu intinya, ya. Harus dapat diuji secara spesifik, ya, melalui suatu pengujian eksperimental. Oke, contoh hipotesis penelitian. Ini ada hubungan antar dua variabel ya, atau lebih. Olahraga teratur dengan dosis rendah selama 2 bulan dapat menurunkan kadar gula darah secara signifikan pada pasien independen diabetes mellitus, pasien diabetes tipe 2 yang tidak yang tidak tergantung pada keberadaan insulin dari luar ya, insulin dependent diabetes mellitus. Jadi pasien yang membutuhkan insulin dari luar ya, insulin dependent diabetes mellitus (DDM). Berarti benar nggak sih pasien diabetes tipe 1 ini kalau dia disuruh berolahraga selama 2 bulan dengan olahraga yang tidak terlalu berat ya,
dapat menurunkan kadar gula darahnya secara signifikan. Ya ini sebetulnya hipotesis yang sederhana ya menurut saya. Ada korelasi antara olahraga dengan penurunan kadar gula darah pada pasien ya, IDDM ini. Ya, ya olahraga itu kan mengkonsumsi energi. Ya, energi diperoleh dari pembakaran gula darah. Tapi di sini masalahnya kan gula darah yang ada di dalam pasien IDDM ini tidak bisa sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber energi karena keterbatasan hormon insulin atau insulinnya tidak bekerja dengan baik. Nah, makanya itu kita lihat kalau kita disuntikan insulin dari luar, bagaimana kaitannya dengan kadar gula darahnya. Apakah kalau diimbangi dengan olahraga akan turun atau tidak? Nah, ini kan menjadi menarik untuk diteliti ya. Kemudian yang berikutnya, peningkatan suhu dan perubahan pH media mempengaruhi pola pertumbuhan biomasa alga. Di sini ada 3 variabel: suhu, perubahan pH, dan pertumbuhan biomasa. Ya. Nah, apakah suhu mempengaruhi pertumbuhan biomasa? Apakah perubahan pH mempengaruhi pertumbuhan biomasa? Bagaimana kalau pH-nya dinaikkan? Bagaimana kalau suhunya dinaikkan? Bagaimana kalau pH-nya diturunkan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab kalau kita lakukan eksperimen. Nah, hipotesisnya adalah dengan adanya peningkatan pH atau dengan adanya peningkatan suhu dan perubahan pH, maka pola pertumbuhan biomasa ini akan meningkat atau akan menurun atau akan terjadi perubahan pola pertumbuhan. Ya, nah betul nggak pola pertumbuhan ini dipengaruhi oleh suhu dan perubahan pH? Apa jangan-jangan dengan pH-nya diturunkan atau dinaikkan, pertumbuhannya tetap aja segitu-gitu juga, misalnya tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, ya tetap aja stagnan gitu, tidak terpengaruh oleh pH. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kan perlu dibuktikan secara eksperimen. Berarti ini contoh hipotesis yang cukup baik karena di situ ada korelasi antar 2 atau lebih variabel dan bisa diuji ya. Kita naikkan suhunya, bagaimana pertumbuhannya. Kita lakukan pengujian secara eksperimental dengan cara menumbuhkan biomasa itu dalam suatu reaktor yang bisa diatur suhunya, yang bisa dikendalikan pH. Ya. Kemudian yang ketiga, aktivitas enzim selulase dipengaruhi oleh kenaikan suhu dan komposisi media. Nah, di sini juga ada 3 variabel ya. Aktivitas enzim, kenaikan suhu, dan komposisi media. Nah, kalau ini kita rubah, kita naikkan atau kita rubah komposisinya, bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas? Kita bisa lakukan pengukuran. Oh, ternyata enzim selulasenya menurun kalau suhunya dinaikkan. Oh, ternyata aktivitas enzimnya menurun kalau komposisi medianya dirubah. Nah, itu semua adalah contoh hipotesis yang bisa dibuktikan ya atau bisa diuji kebenarannya melalui suatu eksperimen. Jadi itulah contoh-contoh hipotesis penelitian ya. Kemudian beberapa pertimbangan dalam merumuskan hipotesis tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Hipotesis itu harus dapat diuji secara empirik dan memiliki hubungan antar 2 atau lebih variabel. Ya. Hipotesis selain harus dapat diuji secara empiris, juga sebaiknya hipotesis itu jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, dan sikap. Kenapa? Karena kalau variabel-variabel ini dimasukkan dalam formalisasi hipotesis yang berkaitan dengan sains murni ya, seperti IPA, kimia ya, biologi, fisika, itu kan harus bebas dari nilai moral dan sebagainya. Kenapa? Karena unsur-unsur moral ini adalah suatu yang abstrak, yang sulit untuk dibuktikan ya secara eksperimen. Ya, apakah misalnya aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh sikap orang yang mengerjakan, kalau dia marah-marah dengan kalau dia orangnya apa namanya jutek misalnya ya, atau dia tidak suka dengan orang lain, apakah akan mempengaruhi hasil yang diperoleh. Nah itu agak sulit untuk mengukurnya ya, sesuatu yang
berkaitan dengan nilai-nilai dan sikap itu adalah suatu atau norma-norma itu adalah suatu hal yang bersifat abstrak, dan nilai itu bisa sangat subjektif tergantung daripada orang ya. Jadi orang itu kalau pengen baik kan dia akan berusaha menampilkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi subjektivitas itu akan muncul dalam penelitian, dan itu menjadi hal yang sangat yang harus dihindari. Jadi ya, subjektivitas penelitian itu tidak boleh menjadi hal yang akan mempengaruhi keputusan dalam mengambil kesimpulan, ya, terutama kesimpulan yang sifatnya eksak, ya, kesimpulan yang berkaitan dengan sains tidak boleh dipengaruhi oleh unsur-unsur nilai-nilai sikap-sikap pribadi, ya. Sehingga nanti akan mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan. Ya, inilah yang kadang-kadang suka terjadi ya, ketika hasil pengujian kita ini tidak bagus, kadang orang pengen supaya nilainya bagus, dia lakukan publikasi, dia lakukan falsifikasi data, dia modifikasi, dia palsukan datanya. Nah, itu kan unsur-unsur moral yang tidak baik, yang tidak boleh ada dalam satu kegiatan penelitian yang hubungannya dengan sains, ya. Apa sebetulnya manfaat hipotesis, ya? Jadi hipotesis ini memberikan manfaat, dapat menjelaskan masalah penelitian. Ya, tentunya jelas ada hubungan yang sangat tegas antara hipotesis dengan masalah penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. Kemudian menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Jadi nanti akan terlihat hubungan antar variabel dengan adanya hipotesis ini. Kemudian yang ketiga, dia menjadi pedoman untuk memilih metode analisis. Jadi kalau kita punya hipotesis, untuk bisa mengujinya itu, maka kita harus mencari metode yang tepat. Sehingga dengan adanya hipotesis tadi akan mengarahkan terhadap ketepatan dalam pemilihan metode. Ini, kalau hipotesisnya seperti ini, maka metodenya bagaimana untuk membuktikan? Kan harus sinkron antara pemilihan metode dengan pengujian hipotesis. Ya. Jadi hipotesis sendiri akan menjadi pedoman dalam pemilihan metode penelitian. Dan kemudian yang terakhir, hipotesis bisa menjadi dasar dalam membuat kesimpulan. Jadi nanti tujuan penelitian itu akan terarah, ya, dengan adanya hipotesis ini. Oke, kemudian berikutnya bagaimana cara kita memformulasikan hipotesis. Jadi formulasi hipotesis itu tergantung daripada tujuan penelitiannya, tergantung daripada rumusan masalah. Ya, apakah masalahnya berkaitan dengan hubungan kausal, ya, apakah berhubungan dengan definisional, ya, decisional, dan hubungan logika. Jadi ini hubungan yang sifatnya matematik aja ya. Jadi jika A maka B, jika A maka jika A belum tentu dia menjadi B, dan seterusnya ya. Tergantung daripada kondisi eksperimennya. Ya. Di sini ada contoh hubungan kausal, ya, sebab akibat, ya, kausatif itu adalah hubungan sebab akibat. Jika A maka B akibatnya, ya. Jika A dilakukan maka hasilnya pasti akan B. Itu berarti hubungan sebab akibat atau hubungan kausal. Contohnya seperti sederhananya hubungan kausal ini adalah jika lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basa, maka kertas lakmus akan berubah menjadi biru. Ya, karena di situ akan bereaksi ya, kalau kertas lakmus dalam suasana basah akan menjadi biru. Ini kan sebab akibat. Ya, kenapa kertas lakmus bisa berubah menjadi biru? Karena dalam suasana basah gugus OH itu akan mengikat ini sehingga berubah menjadi warna biru. Misalnya seperti itu. Jadi di sini ada hubungan sebab akibat. Ya, jika apa namanya ya, jika suhu dinaikkan maka aktivitas enzim akan meningkat. Kenapa? Karena terjadi tumbukan molekul yang lebih cepat. Energi kinetik dari molekul itu akan menghasilkan energi aktivasi
yang menyebabkan terjadinya reaksi sehingga meningkatkan aktivitas enzim. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ada hubungan yang sifatnya definisional, hubungan antesenden dan penjelasan. Jika A maka B. Jika asam klorida merupakan standar primer, maka asam klorida memiliki stabilitas yang tinggi dan terdapat dalam keadaan murni. Ya, ini kan berkaitan dengan pernyataan yang sifatnya teoritis ya. Kalau dia standar primer, maka dia harus memiliki stabilitas yang tinggi dan harus dalam keadaan murni. Nah, itu berarti kan apa ya, sifatnya definisional sesuai dengan teori yang sudah diberikan. Bisa juga hubungan itu bersifat desisional ya. Decision itu berarti memutuskan ya. Jadi konsekuensi dari suatu kejadian. Jika A maka B, jika Budi lulus ujian maka Budi dan Ani akan menikah. Nah, ini sebetulnya tidak ada korelasi secara langsung ya. Jika dia lulus maka dia akan lanjut menikah. Ya tergantung keputusannya si A, si B-nya itu mau apa. Ya kan? Jadi itu yang disebut hubungan desisional ya. Jika apa namanya ya, misalnya jika Presiden Jokowi dipilih kembali pada periode ketiga, maka pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut. Ya itu tergantung keputusan dia mau dilanjutkan atau mau tidak kan ya. Itu misalnya seperti itu namanya. Kemudian yang kalau yang decisional ini biasanya sih untuk penelitian-penelitian yang sifatnya eksakta jarang ya. Kebanyakan hubungannya yang sebab akibat tadi atau hubungan decisional, hubungan apa namanya definisional ya tadi yang hubungan yang ada hubungannya dengan teori ya. Kemudian hubungan yang sifatnya adalah logis ya, hubungan logisal. Jika A maka B, kesimpulannya. Jika Budi cerdas maka Budi akan lulus ujian. Ya, karena di sini ada korelasi antara kecerdasan dengan lulus ujian. Jika Ali cerdik maka Ali akan memenangkan pertandingan. Nah, di sini kompetensi berkaitan dengan keterampilan seseorang. Ya, berarti hubungannya logis ya. Karena kalau orang yang nggak terampil, nggak mungkin dia memenangkan pertandingan. Kalau orang yang tidak cerdas, nggak mungkin dia lulus ujian. Jadi itu adalah hubungan yang sifatnya logis. Ya. Nah, ini contoh sederhana aja. Ya. Kalau kita terapkan dalam penelitian kita, mungkin jika senyawa aktif itu memiliki gugus fungsi apa namanya, misalnya yang reaktif, maka dia punya kemampuan sebagai antioksidan karena dia bisa memberikan elektronnya untuk menstabilkan senyawa lain, misalnya seperti itu. Maka di sini ada hubungan yang sifatnya logis. Kalau senyawa itu bersifat reaktif, ada kemungkinan dia bersifat antioksidan, misalnya seperti itu, ya contohnya. Kemudian berikutnya ada yang juga yang dimaksud dengan hipotesis statistik. Ya, hipotesis statistik ini adalah hipotesis yang membutuhkan pengujian secara statistik. Nah, jadi ada hubungan sebab akibat atau hubungan korelasi yang perlu diuji secara statistik. Ya, biasanya simbol-simbol yang digunakan dalam hipotesis statistik ini adalah simbol parameter atau besaran-besaran variabel yang ada dalam satu populasi. Contohnya seperti apa? Ya, seperti simbol H0 dan H1 atau HA ya. Ini adalah rumusan hipotesis uji statistik. Pada uji hipotesis statistik ini parameter yang diuji itu disebut hipotesis 0 ya. Jika secara statistik tidak ada perbedaan antara kedua variabel yang dibandingkan. Jika kita memberikan perlakuan A dengan B, tapi ternyata kedua perlakuan itu tidak memberikan perbedaan yang nyata, maka hipotesis tersebut disebut H0 ya. Tidak tapi jika hipotesis itu menolak hipotesis 0 tadi, berarti ada hipotesis lain yang diterima. Jadi ada dua variabel di situ. Variabel A itu ditolak, variabel B diterima misalnya. Maka di situ ada parameter
pengujian secara statistik ya menggunakan harga Z-score atau T-score yang terletak di antara daerah penerimaan tadi. Maka dimasukkanlah data-data tersebut ke dalam metode pengujian statistik ya untuk mengetahui apakah hipotesisnya itu diterima atau sebaliknya. Di sini ada persamaan-persamaan matematis yang nanti akan digunakan atau hubungan-hubungan yang sifatnya matematis untuk bisa membuktikan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Ya, misalnya kalau kita lakukan pengujian dengan parameter ya uji rata-rata, misalnya ada uji Z-score itu ada minimal ada 3 sampel yang kita berikan perlakuan. Kemudian bagaimana karakteristik ketiga sampel itu kalau kita berikan perlakuan yang sama atau yang berbeda, apakah ada korelasinya atau apakah dia berpengaruh nyata atau tidak ya. Di situ ada uji korelasi atau uji regresi ya. Uji regresi itu untuk melihat hubungan antara dua variabel atau uji regresi untuk melihat linearitas daripada hubungan antar variabel tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan pendekatan-pendekatan matematis untuk membuktikan hipotesis tersebut ya. Apakah menggunakan Z-score, T-score dan lain sebagainya. Tingkat signifikansi daripada data penelitian itu sangat tergantung daripada apa yang kita pilih ya. Tidak ada ketentuan yang baku untuk misalnya tingkat signifikansi. Tapi yang sering digunakan itu batas keterterimaannya adalah sekitar confidence intervalnya itu 95% atau 99% nilai alfanya itu. Alfa itu menunjukkan tingkat kesalahan dalam perbedaan dalam pengukuran gitu ya. Jadi ini batas keterimaannya bisa 95%, bisa juga sampai 99%. Ini kalau kita gunakan pengujian secara statistik ya. Jadi ada batas keterterimaannya ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya bisa kita masukkan dalam persamaan ini ya. Alfa sama dengan 1 dikurangi. Jadi kalau nilainya dia 95% berarti sudah dianggap baik misalnya. Tapi kalau kurang dari 95% berarti kurang baik. Yaitu contoh-contoh yang berkaitan dengan hipotesis statistik ya. Jadi misalnya ini kalau kita dapatkan dalam pengukuran-pengukuran kadar senyawa gitu ya, atau ada nilai-nilai kuantitatif yang dimasukkan contohnya dalam proses validasi dan lain sebagainya. Nah itu maka nilai-nilai confidence interval ini menjadi hal yang sangat penting untuk membuktikan ketertelusuran ataupun informasi yang kita dapatkan itu apakah bisa diterima secara logis atau tidak. Ya, jadi ada kalanya penelitian-penelitian itu memang membutuhkan pengujian secara statistik. Ya, pengolahan datanya itu dimasukkan secara statistik untuk melihat hubungan antara dua variabel. Ya, sehingga korelasinya itu bisa dibuktikan apakah dia memiliki korelasi yang signifikan atau tidak. Ya, signifikansinya perlu diuji dengan menghitung nilai-nilai statistiknya. Ya, salah satunya adalah dilihat dari nilai confidence interval. Itu adalah contoh pengujian secara statistik. Jadi sekali lagi hipotesis itu adalah asumsi-asumsi atau jawaban-jawaban sementara yang bisa kita peroleh atau yang bisa kita rumuskan sebelum kita membuktikan secara eksperimental atau sebelum kita menguji secara eksperimental apakah hasil pengujian ini bisa diterima atau ditolak atau hipotesis itu diterima atau ditolak. Itu tergantung daripada hasil eksperimen ya. Tetapi intinya hipotesis itu menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan nantinya ya. Jadi dan itu menjadi petunjuk guidance bagi kita dalam melakukan penelitian ya. Jadi itulah inti daripada hipotesis ya. Jadi keberadaannya menjadi penting ya sebagai pegangan atau sebagai petunjuk bagi kita untuk merumuskan untuk memformulasikan rancangan eksperimen
sesuai metode yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Ya, itulah fungsi dan peranan daripada hipotesis. Ya. Baik, untuk sementara mungkin perkuliahan kita saya cukupkan dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti Anda bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dibuat resume seperti biasa ya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.